Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pointer untuk bahan diskusi di Jogja. Yang pertama, kita samakan persepsi, mungkin sama-sama mencari di internet. Isu terkini PPDB yang kami dapat itu adalah bahwa Pak Wapres memerintahkan penghapusan zonasi dan Pak Menteri sedang melakukan kajian. Ini juga kami diskusi dengan Pak Pudyo dan beberapa kepala sekolah lain dan kami coba rangkum. Nanti silahkan dikembangkan atau dikoreksi apabila ada yang kurang pas. Kami juga ke BPMP kemarin eh, sekaligus nanya tentang ini dan mereka juga belum ada bocoran terkait kebijakan PPDB, jadi sifatnya menunggu dan kami menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan meminta disegerakan mengingat perlu sosialisasi yang masif agar tidak menimbulkan gejolak apabila pemahaman masyarakat terhadap PPDB ini kurang ya. Selama ini kan seperti itu. Dan ada aturan di Kepsekjen, hasil pemetaan dan wilayah zonasi itu paling lambat Desember tahun ini harus disampaikan. Sehingga regulasi yang ada selagi belum dirubah, maka tetap menjadi rujukan sampai saat ini yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Kepsekjen nomor 47 M 2023. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan di Jogja, dibuka dengan hasil literasi kita. Mungkin ini yang kami sempat baca sekilas. Di Jogja itu ada zonasi radius 5% dan zonasi reguler 50% merupakan nilai gabungan rapot dan asesmen daerah. Daerah nih bukan darah ya, sorry. Nanti diperbaiki. Dan ada wilayah zonasi ditentukan zona 1, 2, 3. Di Jambi juga kita memiliki hasil studi tiru atau perjalanan dinas seperti ini, tidak ada tes, namun setelah pengumuman ada tahapan PPD manual. Ya, jadi ada sisa kuota atau bina lingkungan mungkin. Di Palembang, afirmasia diperbesar 30% dengan tujuan untuk mengakomodir yang tidak mampu dan disabilitas di luar wilayah zonasi juga atau diprioritaskan berdasarkan jarak kalau memang apa namanya sudah terpenuhi kuota 15%, ya lebih lebih dari 15% seleksinya adalah jarak, maka kita perlebar saja di 30% agar sebanyak-banyaknya yang tidak mampu itu menjadi prioritas. Dan kalau lebih dari 30%, maka dilakukan seleksi berdasarkan jarak radius. Eh, di Musirawas ini penentuan wilayah zonasi menggunakan sistem suprayon. Jadi ada nama sekolah, nama kecamatan, desa atau lurah, kemudian nama SMP, MTS, jaraknya berapa. Jarak ini bisa juga dikunci berdasarkan eh, persentase atau kuota yang telah ditentukan. Misalnya kalau zonasi berdasarkan jaraknya batas kuotanya eh, 5% untuk radius, maka lebih dari 5% akan dipotong. Atau kalau dia berdasarkan nilai, maka jarak ini juga tidak menjadi eh, pertimbangan seleksi lagi, namun berdasarkan nilai diseleksi dari ranking tertinggi sampai ranking terendah, nilai asesmen daerah atau gabungan nilai rapot jika memungkinkan. Kemudian ditanya juga ini belum ditulis bahwa apakah ada indeks sekolah di sana, indeks mutu sekolah. Kalau dari diskusi dengan Pak Pudio dan timnya kemarin ada namanya indeks sekolah untuk literasi dan numerasi. Apakah itu bisa dirata-ratakan menjadi indeks SMP dalam rangka penentuan indeks sekolah sehingga untuk prestasi nanti bisa dikalikan indeks. Nah, ini juga kami masih ragu menggunakan nilai raport. Tentu ini menjadi protes dari banyak orang bahwa raport di SMP swasta atau SMP yang kurang begitu concern terhadap mekanisme standar penilaian
tidak bisa disamakan dengan SMP atau sekolah menengah sederajatnya yang betul-betul ketat dalam memberikan penilaian. Nah, ini mohon didiskusikan di sana. Kemudian pertanyaan berikutnya kita meminta penjelasan apa zonasi radius, zonasi reguler, apakah sistem PPDB-nya untuk semua jenjang menggunakan aplikasi yang sama. Kami kalau tidak salah menggunakan Telkom kebanyakan di Jawa itu, tapi ditanyakan saja menggunakan aplikasi apa. Kemudian mereka ada SPD, asesmen daerah, apakah menggunakan soal-soal mapel UMBK SMP, mapel wajibnya atau seperti apa. Berapa persentase setiap jalur pendaftarannya kita juga pengen tahu. Mungkin nanti ada pergub atau keputusan gubernur atau juknisnya kita bisa minta untuk kita pelajari lagi. Bagaimana cara melakukan analisis daya tampung dan menghitung proyeksi lulusan SMP sederajat berdasarkan wilayah administratif per SMP atau sederajat? Bagaimana cara penentuan wilayah zonasi? Bagaimana mekanisme seleksi untuk masing-masing jalur? Apakah zonasi berbatas nilai tidak menyalahi aturan Permendikbud nomor 1 tentang tes potensi akademik, larangan ya, dilarang tes potensi akademik. Bagaimana pemeriksaan Irjen, Ombudsman, dan Inspektorat atau pihak-pihak yang berwenang di sana? Apakah mengakomodir syarat jalur prestasi melalui hafalan Quran? Apakah ada verifikasi validasi lapangan untuk calon peserta didik yang terindikasi tidak sesuai antara dokumen dengan kondisi sebenarnya? Misalnya jika dapat PIP tapi orang tuanya ke sekolah mendaftar ulang atau mendaftarkan PPDB memakai perhiasan atau diantar mobil dan seterusnya. Kalau di Jambi ini tidak dilakukan, mereka hanya melakukan verifikasi validasi dokumen. Kalaupun ada yang terindikasi tidak sesuai dokumen dengan kenyataan sebenarnya, itu urusan yang membuat dokumen. Berarti ini urusan dari Dinas Sosial kalau PIP PKH. Untuk KK tentu itu urusan dari Dukcapil. Apakah ada kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dukcapil setempat nih? Tolong ditanyakan juga, lupa ditulis di sini. Bagaimana cara mengecek validitas dari dokumen-dokumen persyaratan mulai dari KK, PKH, dan seterusnya? Apakah meminta data awal PPDB ke Pusdatin? Bagaimana caranya? Apakah melakukan integrasi data hasil PPDB ke Dapodik? Bagaimana caranya juga? Cara mengecek validitas sertifikat atau piagam lomba, apakah melalui kurasi SIMT? Karena di sekolah Pak Pudio ini sangat susah sekali untuk menginputkannya, atau mungkin karena dokumennya kurang dan seterusnya, sehingga sempat ditolak beberapa prestasi yang diajukan. Padahal itu prestasi real, dikhawatirkan menjadi gejolak apabila masyarakat betul-betul peserta didik atau anaknya ikut lomba benar-benar ternyata ditolak. Bagaimana penentuan pembobotan prestasi berdasarkan nilai atau raport ranking mungkin akademik non akademik. Bagaimana mekanisme PPDB bersama dengan sekolah swasta, urutan pendaftaran seleksi, pengumuman per jalur atau sekaligus bagaimana cara mengakomodir bina lingkungan atau intervensi yang ada di sana. Apakah ada deklarasi eh, bebas intervensi, PPDB bersih atau transparan, objektif, akuntabel bersama gubernur, sultan atau Forkopimda yang ada di sana. Di sini kita juga kalau ada waktu berdiskusi tentang hasil refleksi dan rekomendasi dari Sumsel berdasarkan pemeriksaan Ombudsman, hasil dari Inspektorat dan rakor yang dilakukan bersama BPMP. Misalnya kita juga mengantisipasi dari keputusan dari kementerian kalau jalur zonasi dihapus maka mudah-mudahan sudah ada plan A, plan B, dan plan C-nya. Baik itu zonasi seperti di Jogja maupun zonasi sebagian sesuai praktek baik di Jambi atau zonasi yang seperti apa nanti kita sama-sama minta pendapat. Ini juga berdasarkan Permendikbud, calon peserta didik hanya boleh memilih sekali di zonasi dan 1 kali di luar zonasi. Pendaftaran, pengumuman, dan rapat Dewan Guru hasil seleksi, serta penetapan SK. SK penetapan dari kepala sekolah dan daftar ulang per tahap sesuai dengan jalur pendaftaran. Jadi selesai 1 tahap, maka dilakukan pendaftaran, seleksi, pengumuman, rapat, guru, dan seterusnya. Jadi rapat dulu baru pengumuman ya. Pengumumannya kebalik nih.
Pengumuman dilakukan terbuka setiap jalur, eh, tidak perlu masukkan NISN. Penyampaian pengumuman transparan, semua nama dan kriteria disampaikan terbuka. Jaraknya berapa dituliskan, mungkin nilainya berapa diurutkan, jadi betul-betul transparan dan semua bisa melihat punya kawannya. Yang sudah dinyatakan lulus tidak boleh mendaftar di jalur pendaftaran lain, NISN-nya dikunci. Jalur afirmasi diperbesar kuotanya menjadi 30% untuk mengakomodir calon peserta didik baru yang tidak mampu, disabilitas, atau berkebutuhan khusus. Jalur pendaftaran zonasi jika masih ada maka sebesar 50%, terdiri dari zonasi radius 5% dan berbatas nilai 45%. Afirmasi 30%, mutasi 5%, prestasi 15%. Urutan pendaftaran seleksi pengumuman dan daftar ulang per tahap ini berdasarkan afirmasi mutasi didahulukan, kemudian prestasi agar bisa memilih pilihan terbaiknya dulu baru nanti sisanya dizonasi agar tidak karena akan dikunci setelah lulus di afirmasi atau mutasi maka tidak bisa lagi untuk eh, memilih di jalur lain atau mungkin prestasi yang didahulukan di pertama baru afirmasi mutasi. Tapi kalau berdasarkan prioritas tentu harus yang tidak mampu didahulukan. Nah, A dan B ini bisa saling tukar. Jalur prestasi dikurangi yang tadinya tahun 2024 30%, tahun depan direncanakan setengahnya dengan pembagian masing-masing kategori 5%, yaitu untuk nilai atau ranking kelas juara umum 5%. Ini tidak saling ganggu dengan prestasi akademik dari lomba juga 5% dan non akademik dari lomba juga 5%. Nah, jadi misalnya kuota prestasinya ada 15 orang, maka 5 orang dari juara kelas atau umum, 5 orang dari akademik, dan 5 orang dari non-akademik tidak saling mengganggu, ada slotnya sendiri-sendiri. Kemudian dari nilai ranking pun diambil dari salah satu atau kumulatif dari ranking kelas maupun juara umum. Nanti silakan pembahasan di rapat seperti apa. Bukti prestasi dari lomba berupa sertifikat piagam dengan ketentuan terdata di Dapodik atau Erapor. Ada SK surat tugas dari Kepala SMP MTS untuk peserta didik lomba dan guru pendamping saat ikut lomba. Ada SPTJM atau surat pernyataan dari Kepala SMP sederajat minimal tingkat kabupaten kota dan tidak boleh prestasi hafalan Quran. Ini bisa fleksibel saja Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ada penyempurnaan. Silahkan sambil mengalir mungkin bisa berdiskusi antar Bapak Ibu yang akan berangkat ke Jogja. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.